Mimin mau bagi-bagi kaos gratis bagi kalian nakama Opler. Bebas mau pilih desain yang mana. Caranya, tonton terus video ini karena cara memenangkannya ada di akhir video ini. Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seencerit demi seencerit lama-lama akan menjadi seencerot. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghilangkan soft healer manga One Piece pada kita semua. Manga One Piece chapter 1070 mendapatkan judul Strongest Human, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti manusia terkuat. Manga One Piece chapter 1070 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germo Double Six. Flashback dari organisasi Mets masih diperlihatkan. 5 orang ilmuwan sedang berkumpul untuk keberlangsungan dunia dan kemanusiaan. Kelima ilmuwan itu adalah Vegapunk, Caesar, Judge, Queen, dan seorang wanita yang hanya diperlihatkan bagian punggungnya saja. Namun perawakan wanita itu sangat mirip dengan Stacy. One Piece chapter 1070 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang meminta maaf pada Sentomaru karena telah mengganggu konsentrasinya sesaat sebelum Rob Lucci menyerang. Sentomaru berkata agar Luffy tidak meremehkannya karena sebenarnya dia juga melihat serangan dari Rob Lucci tadi dan dia telah mempersiapkan pertahanannya. Namun Sentomaru tak bisa menahan serangan yang dilancarkan oleh Rob Lucci. Di sisi lain, Seraphim diperlihatkan menyerang para Kroco dari agen CP0. S-Snake menyerang menggunakan kekuatan buah iblis Mero Meronomi. S-Hawk menyerang menggunakan pedangnya, sedangkan S-Shark meninju tanah dan mengubahnya menjadi ombak. Para Kroco CP0 mencoba bertarung melawan Seraphim, namun mereka dapat dikalahkan dengan mudah. Sedangkan Stacy dan Kaku tidak ikut bertarung melawan Seraphim, karena mereka takut akan merusaknya. S-Snake menunjukkan pada Jinbe dan Chopper di mana arah dari roket vakum berada dan jalur mana yang benar untuk mencapainya. Jinbe memujinya karena bersikap baik. Tiba-tiba wajah S-Snake memerah dan sifatnya berubah menjadi sosok tsundere akut. Bahkan gaya bicara dari S-Snake sama persis dengan Boa Hancock. Jin kemudian berpindah dan melanjutkan pertarungan antara Luffy melawan Rob Lucci. Luffy lebih mendominasi pertempuran karena pukulan Lucci tak bisa mengenainya sama sekali. Jin kemudian berpindah ke Lab Phase, tempat di mana grup Nami masih bersama dengan Vegapunk. Vegapunk mengatakan Seraphim adalah puncak dari ilmu pengetahuan yang mampu dia ciptakan, dan itulah mengapa mereka adalah manusia terkuat di lautan. Namun Vegapunk tidak bisa menjamin jika buah iblis buatan yang dia tanamkan di dalam para Seraphim bisa mencapai level Awakening. Vegapunk kemudian memberikan informasi lebih lanjut mengenai buah iblis buatan. Buah iblis bertipe Zoan adalah satu-satunya buah iblis yang bisa dibuat tiruannya secara keseluruhan saat ini. Vegapunk juga bisa membuat buah iblis Zoan tipe lelembut, alias tipe Mythical Zoan. Akan tetapi, dia membutuhkan banyak waktu dan uang untuk menciptakannya. Yap, hal tersebut memang sudah dibuktikan oleh Dr. Vegapunk dan Caesar Clown. Caesar yang merupakan ilmuwan mediocre, dia bisa menciptakan buah iblis Zoan buatan yang dinamakan Smile. Meskipun hasil ciptaannya itu memang jauh dari kata sempurna dan memiliki tingkat kegagalan yang sangat tinggi. Sedangkan Dr. Vegapunk telah berhasil membuat buah iblis lembut yang dimakan oleh Kaido, yaitu model Azure Dragon, di mana dia membutuhkan waktu lebih dari 20 tahun untuk menyelesaikannya. Meskipun pada akhirnya buah iblis buatan tersebut dicap gagal oleh Vegapunk karena memiliki warna yang berbeda dari aslinya. Vegapunk kembali melanjutkan penjelasannya. Untuk membuat buah iblis paramecia buatan, Vegapunk membutuhkan faktor garis keturunan alias lineage factor dari pengguna aslinya untuk membuat Green Blood yang akan memberikan kekuatan buah iblis paramecia tersebut pada para Seraphim. Ternyata semua Seraphim memiliki Green Blood yang mengalir di lengan mereka. Itu artinya Seraphim Mihawk juga memiliki kekuatan buah iblis paramecia, namun belum diperlihatkan. Kemudian Vegapunk menjelaskan mengenai bagaimana dia membuat buah iblis artifisial untuk tipe Logia. Vegapunk mengatakan dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya, tetapi hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Pada chapter kali ini, Vegapunk tidak mengatakan apa-apa tentang buah Kizaru. Padahal di Aksa Baodi, Dias Drake berkata, jika para pasifista mendapatkan kekuatan laser mereka
dari kekuatan buah iblis Pika Pika no Mi milik Kizaru. Shin kemudian kembali ke pertarungan Luffy melawan Rob Lucci. Luffy menggunakan teknik Gomu Gomu no Down Whip untuk menyerang Rob Lucci. Luffy memperhatikan Rob Lucci dari kejauhan. Dia lalu membuat kacamata penembak jitu yang mirip dengan milik Usopp dari rambut putih dari perubahan Sun God nikahnya. Luffy kemudian menyerang Lucci dengan teknik Gomu Gomu no Down Rocket dan mengenai tepat di bagian perutnya. Bahkan pukulan Luffy tersebut sampai merubah perut Lucci menjadi karet. Lucci memuntahkan darah dan berpikir pada dirinya sendiri. Hal yang sama seperti yang dia pikirkan ketika Luffy menyerangnya dengan Gear Third saat di NES Lobby. "Kesadaranku memudar," ucap Lucci. Lucci pun terpental jauh karena serangan Gomu Gomu no Down Rocket milik Luffy. Sentomaru memberitahu Luffy untuk pergi ke roket vakum dan membantu Dr. Vegapunk. Chopper pun memberitahu Luffy untuk bergegas dan pergi bersama mereka jika dia ingin menyelamatkan Atlas. Dan akhirnya, Luffy pergi ke lab bersama mereka. Shin kembali berpindah ke laboratorium. Vegapunk memberitahu kelompok Nami bahwa dia akan pergi bersama mereka ke lautan. Lalu diperlihatkan reaksi semua kru topi jerami saat mendengar ucapan Vegapunk tersebut. Nami gugup karena itu akan menjadi beban yang sangat besar. Franky dan Usopp sangat bersemangat. Sanji terus menyuruh Vegapunk untuk melepaskan magnet yang sedari tadi mengunci kaki mereka. Franky ingin Vegapunk melihat dan memeriksa Franky Shogun dan Sanigo. Kelompok Luffy mencapai lab phase, tetapi mereka belum bertemu kembali dengan kelompok Nami. Bonnie sadar kembali dan mencari Vegapunk. Namun tidak ada kabar dari Zoro dan Brook di chapter kali ini. Sepertinya mereka masih menikmati teh panas tanpa mengetahui adanya bahaya yang sedang mereka hadapi saat ini. Shin kemudian berpindah ke kota Egghead. Diperlihatkan Rob Lucci yang telah menggunakan beberapa perban. Dia sekarang memiliki otoritas kontrol atas Seraphim, dan dia memerintahkan semua Seraphim yang ada di sana, yaitu S-Snake, S-Hawk, S-Shark, dan juga S-Bear. Shin kemudian beralih ke lautan. Di halaman terakhir chapter diperlihatkan Kizaru memimpin armada ke pulau Egghead. Kizaru pun berkata, akan mudah bagi kru topi jerami untuk membawa Vegapunk keluar dari pulau. Tapi hal itu tidak akan berjalan seperti yang mereka pikirkan. Betapa sombongnya Admiral Monyet Kuning satu ini. Dia belum tahu bagaimana kekuatan kru topi jerami pasca mengalahkan Kaido di Wano Kuni. Pasti nasibnya akan mirip seperti Admiral Ryokugyu. Karena saat ini, Luffy telah menyandang status Yonko dan memiliki ketiga haki yang sudah mencapai level advance, plus awakening dari buah iblisnya untuk menjadi Sun God Nika. Pada akhir chapter, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Namun minggu depan One Piece tetap libur karena pihak majalah Weekly Shonen Jump mau Natalan dan tahun baruan dulu. Nungguin ya? Mau dapat kaos gratis? Caranya gampang. Kalian tinggal subscribe channel YouTube Loftel Anime, lalu follow akun BS Station Loftel Anime. Jika belum punya aplikasi BS Station, langsung download aja di Play Store. Karena di aplikasi ini kalian bisa nonton anime-anime keren termasuk One Piece, legal, gratis, terus nggak ada iklannya. Setelah follow akun BS Station Loftel Anime, bantu voting channel Loftel Anime di acara BS Station Award 2022. Kirimkan mawar sebanyak-banyaknya, karena mawar akan teriset setiap harinya. Lalu komen di video teratas Mimin di akun BS Station, karena pemenang akan dipilih secara acak dari komen di video tersebut. Akan ada tambahan 2 kaos yang akan dibagikan jika Mimin masuk ke peringkat 10 besar. Langsung gas! Jika masih bingung, step by stepnya ada di kolom deskripsi ya nakama. Yos nakama, itulah rangkuman untuk Ma One Piece chapter 1070. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!